Creator People, welcome home. Bagaimana kabarnya? Saya senang sekali karena hari ini kita bisa bersama-sama di dalam TIOC, and this is our church. Selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan IFJF Online Balikpapan. Jangan lupa subscribe dan like video kami untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Dan inilah kegiatan sepekan IFJF Balikpapan. Doa akan diadakan setiap hari Selasa jam 6 sampai jam 7 malam dan hari Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan kita mengadakan iCare yang akan dikoordinasikan langsung dengan iCare leader masing-masing. Halo anak muda, jangan lupa jam 8 malam hari Sabtu kita akan bergabung bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama supaya anak muda yang ada di IFJF Balikpapan lebih bersatu lagi. Oke, sebelum kita akan melanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang spesial, hari yang istimewa yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami dapatkan pada hari ini. Sebentar kami akan beribadah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun kami tidak dapat bersama-sama Tuhan, namun kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan keluarga kami dan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Happy Sunday. God bless you all. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua antusias untuk hari ini karena ini hari yang spesial. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama meninggikan Dia. Besar kuasa-Mu. Percaya kan janji
Jemaat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang khusus ini, di mana kami boleh bersama-sama Tuhan di rumah kami masing-masing memperingati bagaimana Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit, tetapi pada hari ini Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa ada berkat yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan, bahwa sorga itu sesuatu yang sungguh nyata, dan kami percaya juga bahwa Yesus Kristus akan datang juga ke dunia ini untuk menjemput kami umat-Mu. Karena itu biarlah Tuhan Engkau menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, memberikan kami inspirasi, memberikan kami hikmat untuk mengerti rencana agung-Mu atas hidup kami, atas umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, seluruh keberadaan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, ini adalah hari yang spesial, hari yang luar biasa, di mana kita memperingati sesuatu hal yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Ini bukan sebuah cerita, tetapi sebuah catatan sejarah tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, tetapi juga setelah 40 hari Dia naik ke sorga, disaksikan oleh para muridnya. Bukan sesuatu hal yang tersembunyi, tetapi ini adalah sesuatu yang terang benderang di depan bukan satu orang, tetapi di depan beberapa orang, yang menjadi satu kesaksian bagi dunia ini bahwa sungguh Kristus Yesus sudah naik ke sorga. Ini waktu bagi kita untuk sama-sama kita melihat ke atas. Saudara, orang-orang di dunia ini rata-rata melihat ke bawah. Kita selalu melihat ke bawah seperti ayam yang mencari makanan di bawah. Itu yang membuat maka kenapa ayam bisa diterkam, bisa disambar oleh burung elang, karena memang pikirannya, fokusnya, perhatiannya hanya kepada yang di bawah, kepada biji-bijian, kepada makanan-makanan yang di bawah. Di dunia ini, laki-laki biasanya terjebak oleh 3 hal yang disebut dengan 3 tak, yaitu harta, tahta, dan wanita. Biasanya laki-laki berurusan dengan hal itu. Itulah makanya ketika orang sudah kaya pun, dia kemudian mengejar tahta, dia mengejar untuk menjadi anggota dewan, kalau tidak bisa jadi pejabat. Dia melakukan berbagai hal supaya punya kekuasaan. Dan kemudian ketika dia punya kekuasaan, dia kawin lagi, dia mencari wanita yang lebih muda, yang lebih segar, dan lain sebagainya. Dunianya ada di sekitaran 3 hal tersebut. Tetapi sebaliknya, perempuan juga punya dunia yang hampir sama juga, yang saya singkat dengan 3-an. Yang pertama, bahwa wanita itu selalu mengejar yang disebut dengan kenyamanan. Yang kedua adalah kekayaan, hampir sama dengan laki-laki. Tetapi yang ketiga itu adalah penampilan. Itu perbedaannya, berbeda skala prioritasnya, tetapi sama-sama bicara tentang sesuatu yang ada di dunia ini. Selalu memikirkan apa yang ada di dunia ini. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus, Dia naik ke surga, membawa kita, membawa murid-murid untuk melihat ke atas, melihat kepada ada sesuatu pekerjaan Tuhan yang berhubungan dengan dunia atas, yang berhubungan dengan surga. Itulah makanya ketika murid-murid sudah dinasihati berulang-ulang, sudah diberikan kepada mereka untuk mereka memfokuskan hidupnya terhadap kerajaan sorga. Petrus sudah menjadi penjala manusia dari penjala ikan. Message yang disampaikan untuk Petrus, untuk murid-murid, supaya mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi
duta-duta kerajaan Allah, tetapi yang terjadi sampai pada terakhir pun Tuhan Yesus mau naik ke sorga, tetap mereka membicarakan hal yang berhubungan dunia ini. Karena itulah pada pertemuan mereka terakhir, kalau kita lihat dalam firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 dan 9 mengatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Bahkan pada detik-detik terakhir ini pun tetap mereka menanyakan tentang bagaimana Tuhan Yesus berurusan dengan urusan Israel sebagai sebuah bangsa. Mereka tetap berpikir bahwa kerajaan Kristus adalah kerajaan pemerintahan dunia, sehingga mereka tetap mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, maukah engkau pada masa ini memulihkan? Masih jelas terekam dalam memori mereka, mungkin masih ada dalam ruang mata mereka bagaimana orang Israel, pemimpin-pemimpinnya itu menyalibkan Tuhan Yesus. Ini sebuah tanya-tanya, apakah Tuhan Yesus bersedia untuk memulihkan Israel pada masa itu? Ini urusan kemauan, dan kedua ini bicara urusan tentang waktu. Dan Tuhan Yesus menjawab mereka bahwa urusan untuk Israel sebagai bangsa memang akan ada waktunya untuk diurus. Tetapi urusan murid-murid sesungguhnya bukan itu. Urusan mereka adalah bahwa mereka harus menjadi saksinya Kristus. Karena mereka lah yang hidup bersama-sama dengan Kristus setiap hari. Selama 3 tahun lebih mereka bersama-sama. Mereka lah yang melihat bagaimana iman, bagaimana pengharapan, bagaimana kasih daripada Kristus. Mereka lah yang harusnya menjadi saksi utama atas kehidupan Tuhan Yesus selama di bumi ini. Manusia, kita ini didorong oleh kebutuhan kita, didorong oleh pengajaran, oleh filsafat-filsafat, oleh pikiran-pikiran tentang bagaimana kita memikirkan untuk hidup di dunia ini. Bagaimana kita survive, bagaimana kita berkembang, bagaimana kita menguasai bumi ini. Tetapi sering sekali banyak orang luput untuk bisa melihat bahwa sungguh ada kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Itu satu hal yang kita lihat, bahwa Kristus itu naik ke surga. Sekarang kita seharusnya juga memandang bahwa ada sesuatu di luar sana, di luar bumi ini, yaitu sorga yang dijanjikan bagi kita. Kebangkitan, kenaikan Kristus ke sorga membuat kita seharusnya melihat ke atas, mendorong kita untuk melihat ke atas, melihat kepada Tuhan, melihat terhadap kerajaannya, melihat terhadap rencananya. Masterpiece-nya Allah itu seperti apa? Perlu kita pikirkan, perlu ada dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita tidak hanya urusan bumi, tetapi kehidupan kita juga bicara tentang
urusan sorga, kehidupan setelah kematian. Itu hal yang pertama yang kita lihat. Hal yang kedua, kita didorong untuk tetap melihat ke atas karena ada satu janji dari Tuhan Yesus sendiri bahwa Dia akan datang. Bahkan itu dipertegas oleh malaikat bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-10, 11, masih di pasal yang sama, pasal 1. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat dari sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke atas." Ada satu janji yang diucapkan lewat malaikat bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Itu sesuatu yang pasti bahwa Dia akan datang kembali ke dunia ini, tetapi tidak lagi dalam rangka untuk menyelamatkan. Ini adalah dalam rangka untuk penghakiman. Kalau pertama kita melihat ke atas, bahwa sungguh kita tahu bahwa sorga ada di atas sana, Tuhan Yesus sudah pergi ke sana dengan terang benderang. Dan kedua, bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia dengan cara yang sama, tidak akan sembunyi-sembunyi. Dia akan datang dengan terang benderang. Media online sedemikian rupa sekarang menjadi satu kebutuhan yang mendasar orang menjadi melek terhadap media online. Ada penetrasi yang begitu cepat IT terhadap kehidupan manusia di bumi ini, dan itu memungkinkan ketika Tuhan Yesus nanti datang ke dunia ini, seluruh dunia akan melihat, akan tersiar secara online, secara langsung, saudaraku. Yang kedua, bahwa Kristus akan datang dengan kemuliaan. Sebagaimana Dia terangkat ke langit dengan kemuliaan, Dia juga akan datang ke dunia ini dalam kemuliaannya. Dalam 1 Tesalonika ayat ke-4, pasal keempat ayat 16-17 mengatakan, "Sedang pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Dia dalam awan." Saudaraku, melalui firman Tuhan di Tesalonika ini dijelaskan, saudaraku, bahwa mekanismenya adalah demikian. Ketika Tuhan Yesus nanti datang, bahwa akan ada sangkakala, ya, bahwa pada waktu itu penghulu malaikat akan berseru. Ada satu peristiwa rohani yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada satu pengumuman dari sorga kepada seluruh dunia ini bahwa Kristus datang dan orang-orang yang mati akan bangkit. Dan kita, kalau kita masih hidup pada masa itu, kita akan diubahkan menjadi sama seperti Kristus dalam tubuh kemuliaan, karena kita tidak bisa bertemu muka dengan Tuhan dengan tubuh jasmani ini. Tubuh yang fana itu kita harus digantikan dengan tubuh kemuliaan sebagaimana tubuh Kristus yang telah bangkit dari kematian. Itulah yang akan kita kenakan untuk bersama-sama menyambut Kristus. Kita akan bertemu dengan Kristus pada akhirnya, entah saudara dan saya sudah mati atau masih hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan selama di bumi ini jelas
1 Korintus menyatakan bahwa pada akhirnya akan tinggal 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya adalah kasih. Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku, saksi dari lingkup yang lebih kecil, dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita harus jadi saksi-saksi dalam hal apa? Kita harus jadi saksi dalam 3 hal ini. Kita menjadi saksi tentang iman kita kepada Kristus. Yang kedua, kita harus jadi saksi tentang pengharapan kita kepada Kristus. Dan yang ketiga, kita menjadi saksi tentang kasih kita kepada Kristus. Dan itu kemudian berpengaruh terhadap kasih kita kepada semua orang. Orang-orang akan melihat, saudaraku, iman kita ini. Kalau iman kita hidup, kita memiliki iman yang hidup di dalam Kristus, orang akan melihat iman kita. Orang akan bertanya, orang akan mendengar tentang iman itu, dan itu akan menyelamatkan orang-orang. Ketika kita memiliki iman yang tidak tergoncangkan, maka iman itulah yang juga menggoncangkan hati orang untuk datang kepada iman yang tidak goncang, yaitu iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita dalam keadaan apapun, tetap berharap kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Ketika engkau sakit, engkau berharap kepada Tuhan, bukan kepada dukun, bukan juga kepada dokter, tapi pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai berbagai mekanisme. Entah kita intervensi langsung dari Tuhan, langsung disembuhkan, atau kalau kita harus dirawat di rumah sakit, tidak masalah, tetapi pengharapan kita tetap kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, Wahyu pasal 14 ayat 13 sampai 19 mengatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak saat ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku, apa yang kita kerjakan di bumi ini mengikuti kita ke surga sana. Karena itu marilah berkarya di bumi ini. Jangan engkau terlalu bangga memiliki harta di bumi ini, memiliki reputasi, memiliki berbagai hal di bumi ini, ketika itu tidak bersangkutan dengan imanmu kepada Kristus, ketika itu tidak bersangkutan dengan pengharapanmu, ketika itu tidak bersangkutan dengan kasihmu. Saudaraku, ini adalah hidup yang sia-sia. Kita tidak memiliki apa nanti di surga. Tuhan Yesus sudah berikan perumpamaan kepada murid-murid tentang bagaimana seorang kaya yang punya penghasilan tanah yang berlimpah-limpah, dan dia berkata, aku akan membangun lumbung yang besar, dan aku akan menaruh hartaku, dan saya akan berkata pada diriku, padamu cukup makanan dan barang-barang. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara menginvestasikan harta saudara ke dalam kerajaan surga, kalau saudara menginvestasikan tenagamu, menginvestasikan pengaruhmu, karirmu kepada pelayanan Tuhan, maka itulah yang berarti sesungguhnya nanti ketika engkau masuk ke surga. Jangan engkau sia-siakan hidupmu di dunia ini. Kalau di Kalimantan Timur
Tuhan tidak memperhitungkan kalau engkau punya tambang batu bara di kananmu, di kirimu ada tambak udang, dan di depanmu ada kebun sawit, ya, di belakangmu ada perusahaan supplier yang besar, ya. Sepanjang itu tidak ada yang kamu persembahkan, berikan kepada Tuhan, kepada kerajaan sorga, itu tidak akan menyertaimu nanti ketika engkau di sorga. Karena itu mari kita semua, marilah hidup melayani Tuhan. Mari hidup kita juga kita arahkan kepada sorga, kepada Tuhan, kepada kerajaannya. Maka saudara dan saya tidak akan menyesal pada akhirnya. Bahkan kita nantinya akan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau suatu saat Tuhan katakan, baik sekali engkau hambaku yang baik dan setia, mari turut dalam kerajaan Bapamu. Itulah yang kita nantikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, satu momen yang luar biasa kami boleh mengingat tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke sorga. Dan kami percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali juga ke bumi ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami umat-Mu dipersiapkan menjadi umat yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu. Biarlah pemberitaan firman pada hari ini Engkau berkati, Engkau berikan kami Tuhan inspirasi oleh Roh-Mu yang kudus yang menolong kami mengerti firman ini, bahkan untuk menghidupkan firman yang tertulis menjadi rema yang hidup bagi kami semua dan hamba-Mu dengan segala keberadaannya. Tuhan, Engkau berkati, Engkau pakai, Engkau kuduskan dia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terberkati kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita saat ini dengan penuh sukacita. Haleluya, our God reign. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita, Bapa kita yang baik. Dialah sumber berkat dan kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dengan berkat pengenalan akan Tuhan yang ditambah-tambahkan atas kehidupanmu. Diberkatilah engkau untuk mengerti rencana Tuhan.
atas bumi ini, atas kehidupanmu. Dengan demikian engkau dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tuhanlah yang menolong engkau untuk engkau boleh menjadi seorang yang menjadi kesaksian dalam iman, pengharapan dan kasih selama engkau hidup di dunia ini. Dan untuk itu Tuhanlah yang memberkati pekerjaanmu, Tuhanlah yang memberkati penghasilanmu, Tuhanlah yang mempromosikan engkau untuk selalu naik dan tidak turun. Tuhanlah yang memperluas wilayahmu, memperluas pengaruhmu, supaya dengan demikian kerajaan Tuhan boleh bekerja atas kehidupanmu, yang mendatangkan kerajaan Tuhan atas hidup banyak orang. Tuhan juga yang melindungi engkau, menjagai engkau dari segala yang jahat, segala yang merugikan engkau dihalau oleh Tuhan Allah. Tetapi segala yang baik, yang berkenan, yang sempurna didatangkan Tuhan Allah berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan membuatmu beruntung. Engkau akan disebut menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus di bumi ini. Biarlah di atas semuanya ini anugerah dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, penghiburan, kekuatan, sukacita dari Roh Kudus itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Puji-pujian dan penyembahan yang memberkati kita dengan luar biasa. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja ini, dapat dilakukan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan bagi Anda sekalian yang rindu untuk didoakan dan lebih terkonek lagi dengan tim kami, dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. See you on Sunday. God bless you all. Berjalan bersamamu, takkan ragu, kau pedoman